Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitter yang bernama @ausi_susilawati. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Kakek Goes. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hati-hati kalau ketemu sosok kakek yang menggawa sepedanya di area hutan sekitar Jawa Barat. Biasanya deket-deket atau setelah maghrib. Tepat diangkat jam 6-an lah. Karena yang mendahului bakal ketemu lagi dengannya di depan. Dan terus berlanjut kayak gitu. Sampai kamu tersesat dan jauh dari tujuan kamu. Tersesat sampai matahari kembali terbit kalau kamu beruntung. Kalau enggak, berminggu-minggu kamu di hutan atau bahkan bisa mati di hutan itu. Saya mau ceritain soal kisah kakek Goes yang katanya meneror beberapa orang di sekitaran hutan daerah Jawa Barat. Ada beberapa narasumber yang ingin speak up soal kisah ini. Mereka yang kena teror kakek Goes. Sosok kakek Goes dengan sepeda tuanya yang seringkali diperbincangkan berada di daerah hutan sekitar Jawa Barat. Saya berasal dari provinsi yang sama, tapi belum pernah mengalami teror yang sama seperti para narasumber kali ini. Tapi, nama kakek Goes sering saya dengar dan gak asing lagi di telinga saya. Informasi yang beredar, kakek Goes paling tidak mau didahului oleh siapapun saat dia sedang menggoes sepedanya. Karena dia merasa daerah yang dia lalui adalah wilayahnya sendiri. Narasumber tidak mau memberitahu dan menginformasikan dengan gamblang daerah atau tempat pastinya. Jadi buat teman-teman yang mau mendengarkan cerita ini, yang familiar atau bahkan tahu dengan tempat kejadian, tolong dirahasiakan saja. Jujur, saya merinding banget setelah mendengar keseluruhan cerita dari mereka yang terteror. Saya bakal mulai cerita dari kejadian yang menimpa narasumber pertama. Sebut saja Ucup. Nama samaran, pria berumur 35 tahun yang bekerja di warung kecil pinggir jalan. Warungnya tidak jauh dari lokasi hutan lebat dan sungai yang suara derasnya terdengar sampai ke warung kecil miliknya. Seperti biasa, tiap pagi Ucup berangkat dari rumahnya menuju ke warung untuk menyiapkan barang dagangannya seperti air mineral, snack dan lain-lain. Namun di sore harinya adalah sore tersial menurutnya. Lebih tepatnya adalah sore terakhir dia melewati daerah itu. Waktu sekitar pukul 5 sorean mungkin. Tiba-tiba saja barang dagangan Ucup laris semua hari itu. Tidak seperti biasanya. Ada sekitar 4-6 mobil yang berhenti di warungnya dan nyaris memborong seisi dagangan di warung kecil Ucup. Jalanan memang biasanya sepi dan hanya ada beberapa pembeli ke warung Ucup. Namun jalan utama menuju ke tempat wisata ditutup karena ada perbaikan, sehingga semua kendaraan mencari jalan pintas dan salah satunya ke jalanan tempat warung kecil Ucup. Fai, bukan warung Ucup saja yang ada di sekitar hutan lebat itu. Ada sekitar 6 warung kecil lain yang jaraknya agak berjauhan dari Ucup. Namun para wisatawan lebih tertarik dengan warung Ucup karena warungnya cukup bersih dan agak luas. Sangat cocok untuk beristirahat sejenak. Alhamdulillah, dagangan udah habis di jam segini. Kayaknya bakal banyak wisatawan lagi yang lewat. Rezeki dari jalan utama ditutup nih, sumringah Ucup sambil membereskan sisa-sisa dagangannya. Satu mobil pick-up menepi, membawa penumpang di bagian belakang mobil. Mereka baru keluar dari area hutan dan mau pulang. Semuanya terlihat kecapean. Ucup kaget karena benar saja dugaannya para wisatawan masih ada yang lewat. Duh, gimana nih? Udah habis ini.
Pelan Ucup berbicara pada dirinya sendiri. Sopir turun dan menuju ke warung Ucup. "Permisi Pak, ada Sprite." "Maaf banget, udah habis. Ini baru mau ngambil barang lagi," jawab Ucup. Sopir itu menghela nafas panjang. "Oh gitu Pak, ya udah, makasih Pak," dengan senyum pasrah lalu menatap ke orang-orang yang ada di mobil. "Kosong di warungnya, pada habis," teriaknya pada mereka. Ucup buru-buru masuk ke warung dan ngambilin sebotol minuman rasa jeruk. Pak, ambil aja ini, cuma ini yang tersisa. Gak apa-apa, gak usah bayar." "Makasih Pak, semoga rezekinya makin nambah," jawab sopir itu dengan senyum lega. Mobil pick up pun pergi, sedangkan Ucup menaiki motornya. "Semangat bawa barang lagi. Alhamdulillah semuanya lancar hari ini." Ucup mengendarai motornya. Jalanan sudah sepi sekarang. Waktu sekitar jam 6 sore kurang. Ada hal aneh yang Ucup rasakan dan gak biasa. Bulu kuduknya berdiri sepanjang perjalanan. Langit sudah agak gelap. Dia pun menyalakan lampu motornya. Alhamdulillah ada orang. Senyum Ucup senang. Dia mempercepat laju motornya dan mendekat ke arah kakek-kakek, berniat untuk bertanya padanya. "Kek," sapa Ucup. Beliau tidak menoleh. Bahkan sudah beberapa kali Ucup sapa, tatapannya kosong ke arah jalanan. Baru Ucup sadar kalau kakek itu gak berkedip dari tadi. Rasa takut Ucup makin menggebu, apalagi langit sudah semakin gelap. Suasana di hutan makin sunyi. Anehnya lagi, suara goesan sepeda sangat terdengar jelas di telinga Ucup. Angin berhembus begitu dingin tajam ke seisi tubuhnya Ucup. Tanpa berpikir panjang lagi, Ucup mengegas motornya dan melewati si kakek. Degup jantungnya berpacu begitu cepat. Beberapa menit kemudian, Ucup menghela nafas lega karena akhirnya bisa melewati kakek yang menurutnya aneh itu. "Kenapa bapak yang barusan? Bisu apa buta?" kata Ucup. Tapi dia kembali dikejutkan dengan sosok kakek bersepeda tua yang sekarang ada di hadapannya lagi dengan jarak yang agak jauh. Ucup membuka mata lebar-lebar dan memastikan apakah penglihatannya benar atau salah. Semakin mendekat ke arah kakek itu, dia yakin kalau itu memang kakek yang sama dengan yang dia lewati tadi. Tapi dia sadar ada perbedaan besar. Kakek yang dia sapa tadi itu kini berlumuran darah dengan rantai sepeda karat di lehernya. Mata si kakek nyaris menonjol keluar dengan berlumuran darah yang berjatuhan. "Astagfirullah!" Ucup berteriak histeris. Seluruh badannya sekarang terasa melemas. Dia segera mengegas motornya jauh lebih kencang. Dilihat dari kaca spion, kakek itu menggoes sepedanya makin cepat dengan wajah seramnya. Ucup mengendarai motor sangat cepat. Sampai dia pastikan kakek goes tidak lagi mengikutinya. Sudah sekitar 1 jam Ucup mengendarai motor dan tidak sampai-sampai. Jarak yang biasanya Ucup tempuh hanya sekitar 20 menit ke arah ramai dekat rumah dan gudang pengambilan barang dagangannya. Ucup berhenti di pinggir jalan dengan nafas yang naik turun. Perasaannya makin resah. Dia segera mengecek HP-nya, rupanya sudah jam 18.30. Ucup melotot kaget dan menatap ke langit yang sudah gelap. Keringat dingin bercucuran. Ucup kebingungan harus melangkah kemana lagi. Selama 1 jam saya muterin hutan. Ucup kembali mengecek layar HP-nya. Tidak ada jaringan di sana. Mau gimana lagi? Cobain aja terus maju sampai bisa pulang. Saat mau menyalakan mesin motornya, tiba-tiba saja motornya tidak bisa menyala. Kenapa lagi nih motor? Angin bergerak kencang, membawa dedaunan sampai dahan pohon terbang. Ucup memutuskan untuk berteduh di bawah pohon di pinggir jalan. Suara langkah kaki tiba-tiba mendekat ke arahnya. Ucup tidak berani membalikkan badannya. Suaranya makin mendekat. Kini suara itu dibarengi dengan suara gesekan besi-besi. Ucup langsung teringat muka kakek goes tadi. Itu si kakek yang menggoes sepeda tadi kan? Rantainya dikalungin. Ucup panik dan semakin gemetar. Suaranya makin mendekat
hingga sentuhan tangan yang terasa dingin hinggap di bahunya Ucup. "Kenapa mendahului?" Suaranya terdengar seperti bisikan dari seorang kakek. Ucup menelan ludah ketakutan. Namun karena rasa penasaran, dia pun menggerakkan kepalanya ke samping untuk melihat sosoknya. Wajah kakek itu jauh lebih menyeramkan. Ucup melihat jelas muka kakek goes yang sekarang benar-benar dekat dengan mata Ucup. Kakek goes wajahnya hancur. Dengan kedua bola mata nyaris keluar dan rantai sepeda yang dibiarkan mengalung di lehernya. Apa salah saya? Kenapa ngikutin saya?" teriak Ucup nyaris menangis dan terjatuh ke tanah. "Jangan mendahului," ucap si kakek goes lagi. Ucup terus mundur dan akhirnya jatuh ke jurang ke dalam hutan yang jauh lebih banyak kengerian yang mengganggunya. Ucup diteror kakek goes semalaman di dalam hutan. Ucup terus dikejar dengan suara kayuhan sepeda yang nyaris membuatnya gila. "Ini di mana? Pepohonan besar semua." Gemeter suara Ucup ditemani suara semilir angin di sekitarnya. "Jangan mendahului." Gema suara kakek goes di seisi hutan terdengar nyaring. Ucup berlari sampai terjatuh karena kakinya yang tersandung bebatuan sampai lututnya berdarah. Ucup melewati sungai, sedangkan yang dia tahu, area sungai sudah agak jauh dari lokasi hutan. "Aku udah sejauh ini lari." Ucup memegangi HP-nya dan baru ingat untuk menyalakan senternya. Dia melihat sebuah gubuk tua. "Semoga di rumah itu ada orangnya." Ucup berlari cepat, sendalnya sebelah sudah hilang. Meski menginjak bebatuan, namun dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Angin makin kencang terdengar. Ucup mencoba untuk berlari lagi, namun karena rasa sakit di kakinya membuatnya susah bergerak. "Itu kakek-kakek hantu atau apa?" Langkah kakinya terdengar perlahan makin mendekat ke gubuknya. Sembari menyoroti gubuk itu dengan senter ponselnya, Ucup merasa tidak ada keanehan di sana. Di dalam gubuk juga agak terang karena sepertinya ada lilin di sana. "Kayaknya emang bener ada orang yang tinggal di gubuk ini." Tangan Ucup meraih ke pintu rapuh itu, berniat untuk mengetuk pintu. Namun di satu ketukan, pintunya malah terbuka lebar. Ucup terkejut, namun dia kembali dikejutkan dengan sosok gadis kecil yang tengah duduk di sebuah kursi yang menghadap ke lilin di meja. Ucup terkejut melihat wajah pucatnya. Bulu kuduknya kembali berdiri dan tubuhnya gemetar parah. "Ada apa, Pak? Nyasar?" tanya gadis kecil itu, kini menatapinya dengan tatapan kosong. "Iya, Neng. Bapak nyasar dari jalan raya," gelagap Ucup, namun mencoba berpikir positif sekarang. Gadis kecil itu bangun dari duduknya dan mendekat ke Ucup. "Masuk aja, Pak. Tunggu sampai pagi. Baru pulang. Sekarang sudah gelap banget. Gak kelihatan apa-apa," kata gadis itu, lalu membuka pintunya dengan lebar. Sejak itu Ucup berpikir kalau gadis ini memang benar manusia. Ucup pun masuk ke dalam gubuk. Dia sudah gak tahu harus kemana lagi dan bingung harus berbuat apa. "Makasih banyak ya, Neng." Ucup tersenyum lega menatapi gadis itu yang kembali duduk di kursinya. Sementara Ucup duduk di lantai kayu. "Suka kopi, Pak?" tanya gadis kecil itu tanpa menatapi Ucup. Ucup segera mengangguk. Mendengar namanya saja, isi kepala Ucup terasa langsung rileks. "Suka, Neng. Tapi gak apa-apa deh, jangan ngerepotin," sungkan Ucup. "Gak repot kok," jawabnya simpel sambil masih menunduk. Ucup kebingungan, namun rasa penasarannya tidak sampai untuk mencari tahu gadis kecil itu sedang apa. Tiba-tiba saja perut Ucup terasa sakit. "Neng, ada WC. Ikut ke WC dong." Ucup memegangi perutnya yang mules. Gadis kecil itu lalu menatap mata Ucup dan menutup mejanya dengan selembar kain batik lusuh. "Ada di belakang, tapi hati-hati, Pak. Kesukaan kakek WC-nya." Lirih terdengar seperti suara bisikan. "Kakek? Kakek goes, Neng. Jadi Neng juga diteror?" Panik Ucup. Dia mengangguk pelan.
Kalau ada apa-apa, buru-buru aja balik lagi ke gubuk, Pak. Ucap gadis kecil itu seakan menenangkan Ucup. Iya, Neng. Ucup berpikir mungkin gadis kecil itu udah biasa atau memiliki keberanian tingkat tinggi dalam menghadapi kakek goes. Jadi Ucup merasa sedikit lebih tenang. Ucup pergi ke belakang gubuk, membuka pintu dapur yang langsung menuju ke alam bebas. Terlihat langsung sebuah bangunan kecil di dekat sumur yang merupakan jamban atau WC-nya gadis kecil itu. Perasaan Ucup tidak enak. Namun berkali-kali dia meyakinkan dirinya karena gadis kecil itu. Langkahnya yang ragu membawanya ke WC tua itu. Ucup masih membawa HP-nya yang digunakan sebagai senter. Dia pun masuk ke WC dan berjongkok di toilet jongkok yang sudah dipenuhi oleh lumut. Beberapa menit, Ucup mulai kepikiran. Tunggu dulu, anak gadis segede itu tinggal di dalam hutan sama siapa? Ibu bapaknya kemana malam-malam gini? Itu anak nggak takut, pikir Ucup. Semilir angin terasa masuk dari luar karena WC itu memang atasnya agak terbuka. Gentengnya tidak dipasang semua, entah memang tidak ada atau terjatuh. Lagi-lagi hawa ini Ucup rasakan. Entah kenapa dia ngerasa ingin sekali menatap ke atas WC tepat di bolongannya WC itu. Bodohnya, Ucup refleks melakukan itu. Astagfirullahaladzim, teriak Ucup histeris dan segera memasang celananya kembali. Dia melihat sosok kakek goes nongol dari lubang atap dengan wajah hancur. Mata yang hampir keluar dan lidahnya yang panjang menjulur sampai mengenai kepala Ucup. Rasa mulesnya hilang seketika. Ucup berlari kesetanan dan kembali ke gubuk itu sesuai dengan perintah gadis itu. Neng, 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 teriak Ucup dan kembali ke tempat gadis itu tadi berada. Si kakek, Pak, tanya gadis kecil itu dengan nada santai. Ucup duduk di lantai kayu dengan nafas yang ngos-ngosan dan keringat yang bercucuran. Iya, Neng, kaget banget Bapak, lidahnya panjang banget, jelasnya terpotong-potong. Pelan Pak bicaranya, udah gak aneh orang sini sama kakek goes, kata gadis kecil itu, lalu menyodorkan secangkir minuman panas untuk Ucup. Ucup menerimanya dengan tangan yang masih gemetar. Kopi ini, Neng, makasih banyak ya, Neng. Saat hendak menyeruputnya, mata Ucup terbuka lebar. Dia terkejut melihat apa isi di dalam gelasnya. Potongan lidah, 2 bulatan mata, puluhan belatung dan darah. Ucup refleks menjatuhkan kopinya dan gelasnya pecah. Neng, ini apa, Neng? Takut Ucup. Saat kembali menatap ke arah gadis itu, Ucup kaget melihat gadis itu sudah berada di atas langit-langit kayu dengan kaki yang melingkar di kayu. Badan dan kepalanya menghadap ke depan Ucup. Wajah gadis kecil itu hancur dengan kepala yang hampir putus dari lehernya. Ucup mematung. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Gadis kecil itu tersenyum sampai taring dan giginya terlihat. Bapak mendahului kakek ya? Tanyanya diiringi tawaan nyaring. Ucup segera keluar dari gubuk dan di depannya sudah disambut oleh kakek goes dengan wajah yang hancur. Dia memainkan rantai sepeda berbalut darah di tangannya. Mau mendahului lagi? Enggak, kata Ucup gemeteran. Dia segera berlari kemana saja, mencoba untuk menjauhi kedua sosok mengerikan itu. Semalaman Ucup berlari sampai membaca doa, mengharapkan bisa keluar dari hutan itu. Tidak terasa waktu sudah mulai pagi. Entah gimana, Ucup merasa dia diarahkan oleh sesuatu untuk mengikuti sebuah jalan. Dan benar saja, Ucup bisa keluar dari dalam hutan dengan tubuh lemas dan tidak berdaya. Dia duduk di pinggir jalan dengan nafas ngos-ngosan dan wajah pucat. Ada pengendara lain yang lewat sebelum akhirnya Ucup pingsan dan tidak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Ucup pingsan selama 6 hari, tidak makan dan tidak minum. Ucup tidak berani lagi untuk melewati area hutan itu. Penyesalan selalu datang di akhir. Begitulah kata-kata yang selalu Ucup ucapkan setelah mengalami kejadian mengerikan itu.
Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.